Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pemanasan global dan konservasi yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Safwati, bersama rekan saya, Yusfa Rianti dan Cuk Rizky Nazila. Dan yang pertama ada pengertian dari pemanasan global. Apa sih global warming atau pemanasan global itu? Nah, global warming atau pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Ada juga nih pengertian dari global warming menurut para ahli, salah satunya itu dari Agen Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, menjelaskan bahwa global warming ialah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi, baik yang telah berlalu maupun yang sedang terjadi pada saat ini. Sebagian besar kejadian dipengaruhi oleh peristiwa efek rumah kaca di atmosfer bumi. Global warming inilah yang menyebabkan adanya perubahan iklim. Selanjutnya, apa-apa saja sih penyebab dari pemanasan global tersebut? Nah, tentunya kita ingin mengetahui apa sih penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, salah satunya itu yang pertama, meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Nah, ketika kendaraan bermotor bertambah, maka akan mengeluarkan banyak gas karbon monoksida. Yang kedua, ada efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian. Efek rumah kaca juga memberikan manfaat bagi bumi serta makhluk hidup yang ada di bumi. Namun jika pemanasan global terlalu berlebihan, akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu ada luas hutan yang semakin menurun. Luas hutan yang semakin menurun juga menyebabkan pemanasan global loh, karena seringnya ada pembakaran hutan yang secara liar membuat lahan hutan semakin berkurang. Lalu, borosnya pemakaian listrik. Nah, boros menggunakan listrik juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, karena adanya penguapan pada listrik jika listrik terlalu sering digunakan. Selanjutnya, ada gas buang dari industri. Nah, gas buang dari industri adalah penyebab efek rumah kaca yang berpengaruh juga dengan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik yang berlebihan. Teman-teman, poin selanjutnya, dampak pemanasan global terhadap lingkungan maupun setiap aspek kehidupan manusia. Yang pertama, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Nah, peristiwa ini mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil pun tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir pun terancam. Yang kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, di mana perubahan iklim menyebabkan musim sulit diprediksi. Contohnya, petani tidak dapat memprediksi perkiraan musim tanam akibat musim yang juga tidak menentu. Yang ketiga, punahnya berbagai jenis fauna. Flora dan fauna memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembaban, kadar air, dan sumber makanan. Yang keempat, habitat hewan berubah akibat perubahan faktor-faktor suhu, kelembaban, dan produktivitas primer, sehingga sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Yang kelima, peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim air hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Yang keenam, ketinggian gunung-gunung tinggi berkurang akibat mencairnya es pada puncaknya. Yang ketujuh, perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan, sehingga memberi dampak pada hasil perikanan yang ditangkap. Yang ke-8, berubahnya habitat yang memungkinkan terjadinya perubahan terhadap resistensi kehidupan larva dan masa pertumbuhan organisme tertentu. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan dan resistensi organisme penyebab penyakit tropis. Yang ke-9, mengancam kerusakan tumbuhan karang di kawasan segitiga terumbu karang yang ada di 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua, dan lain sebagainya. Pemanasan global terhadap manusia. Pemanasan global selain berdampak kepada lingkungan, juga berdampak kepada aspek manusia. Efek pemanasan global tidak hanya menyebabkan suhu di bumi mengalami peningkatan,
Pemanasan global juga dapat menyebabkan terjadinya beberapa penyakit pada manusia, misalnya stres, stroke, hingga busung lapar. Selain itu, penyakit demam berdarah juga bisa meningkat akibat populasi nyamuk meningkat karena pemanasan global. Itulah dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Memang pemanasan global dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh bagi makhluk hidup. Jika pemanasan global tidak segera diatasi, akan menimbulkan bencana yang besar. Oleh karena itu, sebagai manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi pemanasan global. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi pemanasan global ini datangnya dari para masyarakat yang memang melek terhadap pemanasan global. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pemanasan global merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang ada di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang bahwasanya pemanasan global semakin meningkat dan bertambah pula perubahan iklim sehingga memperparah terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan dilakukanlah penanganan, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah untuk menanggulangi pemanasan global dengan cara mengurangi penggunaan aktivitas yang menggunakan gas rumah kaca dan gas bahan perusak ozon. Dengan mengurangi penggunaan pada gas karbon seperti halnya tidak terus-menerus melakukan proses pembakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA, kawasan pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Lalu, tidak menggunakan kendaraan yang berbahan dasar bensin, solar, atau bahan bakar lainnya secara terus-menerus dan dilakukan secara berlebihan karena itu juga dapat menyebabkan pemanasan global. Tentang upaya untuk mengurangi pemanasan global. Nah, di sini saya akan membahas 10 upaya efektif untuk mengurangi pemanasan. Yang pertama, dengan mengurangi penggunaan bahan bakar karbon. Dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan alat transportasi yang tidak menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua, menggunakan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga nuklir, biomasa, pembangkit listrik tenaga matahari, bahan bakar fuel cell, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan bioetanol. Yang ketiga, dengan tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon merupakan tumbuhan yang dapat menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan gas oksigen. Yang keempat, dengan melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Upaya ini dilakukan untuk memperluas area penyerapan karbon dioksida sehingga dapat mengurangi karbon dioksida di udara. Yang kelima, melakukan penghematan listrik. Kebanyakan listrik menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida. Kurangi penggunaan listrik dapat menyelamatkan dunia. Yang keenam, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. Gas CFC menyumbang 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Yang ketujuh, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Upaya ini dilakukan dengan memperketat standar dan pengawasan dalam pengujian emisi yang sangat diperlukan untuk memastikan kondisi kendaraan untuk tidak menghasilkan emisi yang ramah lingkungan. Yang kedelapan, menerapkan sistem budidaya peternakan dan pertanian yang baik dengan pengolahan kotoran hewan menjadi pupuk sehingga mengurangi gas metana yang menyebabkan rumah kaca. Yang kesembilan, menggunakan reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi sampah, memanfaatkan kembali barang yang tidak terpakai, dan mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang lebih bermanfaat. Yang 10, kurangi penggunaan kertas. Kertas berasal dari kayu. Konsumsi kertas yang tinggi menuntut penebangan pohon yang semakin banyak. Kemudian ada upaya lain yang bisa dilakukan dengan menerapkan protokol Kyoto. Protokol Kyoto dengan cara menyuntikkan gas karbon dioksida ke dalam tanah dan laut dan mengubah gas karbon dioksida menjadi cairan, kemudian dipakai untuk mengkarbonisasi minuman. Selanjutnya ada 5 peran generasi milenial untuk mengurangi dampak dari pemanasan global.
Ada 5 peran yang dapat dilakukan oleh generasi milenial atau generasi muda. Yang pertama, dengan menggunakan angkutan umum. Generasi muda baiknya melakukan aktivitas jalan kaki atau bersepeda atau menggunakan angkutan umum untuk mengurangi emisi karbon dan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Kemudian melakukan penghematan energi. Alih-alih menggunakan mesin pengering jemuran, jemurlah pakaian Anda di bawah sinar matahari. Kemudian menggunakan insulasi di atap untuk mencegah pembuangan panas pada saat musim dingin. Kemudian mencari perangkat elektronik yang hemat energi. Yang ketiga, kurangilah makan daging atau lebih baik lagi kalau Anda menjadi seorang vegetarian. Nah, hal ini dikarenakan produksi daging merah menghasilkan lebih banyak emisi gas rumah kaca daripada produksi daging ayam, buah-buahan, sayuran, dan sereal. Langkah keempat, dengan cara menghemat penggunaan air. Kita harus menyimpan dan mendaur ulang air sambil berusaha menampung air hujan. Usahakan gunakan air sehemat dan seefisien mungkin. Yang kelima, memberitahu dan mendidik orang lain. Kita sebagai generasi muda wajib menyebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim dan didiklah orang lain. Kemudian kita bisa bergabung bersama-sama untuk membangun komunitas hidup yang berkelanjutan. Bangun jaringan berbagi yang bisa membantu mengumpulkan sumber daya seperti alat pemotong rumput, alat berkebun, dan capailah standar gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Semua kegiatan dan upaya di atas jika dipraktekkan setiap hari oleh miliaran orang akan mampu memunculkan pembangunan berkelanjutan tanpa berpengaruh pada kesejahteraan manusia.